Halo, ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitar kita. Diambil dari Mupel Bahasa Indonesia tema 3 subtema 1 kelas 3 SD. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mampu menyebutkan sifat, kelebihan, kekurangan bahan penyusun benda. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan beberapa contoh benda berdasarkan bahan penyusunnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu, sebutkan arti benda. Pengertian benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, perlu kalian ketahui bahwa benda ada dua macam, yaitu benda hidup dan benda tak hidup atau mati. Benda hidup contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedang benda tak hidup atau mati adalah batu, buku, pakaian, meja, piring, dan lain-lain. Nah, sifat fisik benda yang saat ini perlu kalian ketahui adalah ukuran. Contoh dari ukuran adalah besar, kecil, panjang, pendek. Dan bentuk ada bermacam-macam, di antaranya lingkaran, segitiga, segi delapan, setengah lingkaran, dan lain-lain. Lalu warna. Bisa merah, biru, oranye, hitam, dan lain-lain. Kemudian bahan penyusun benda. Di sekeliling kita ada benda yang terbuat dari kayu, ada benda yang terbuat dari kaca. Nah, ada benda juga yang terbuat dari kertas. Lalu ada benda yang terbuat dari karet. Dan di sekeliling kita juga ada benda yang terbuat dari logam. Nah, penting kalian ingat bahwa benda-benda di sekeliling kita mempunyai bahan penyusun yang berbeda-beda. Bahan penyusun tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalian siap untuk belajar? Yuk, kita belajar. Yang pertama adalah kayu. Sifat dari kayu adalah keras dan kuat. Lalu merupakan isolator atau penghantar panas yang buruk. Jadi, jika ada kayu terbakar ketika kalian menyentuhnya, maka bagian yang tidak terbakar itu kalian sentuh, maka kalian tidak akan merasakan panas. Nah, selanjutnya tidak tahan air. Lalu mudah terbakar. Tetapi kayu mudah dibentuk. Misalnya dengan cara dipahat. Nah, sekarang kelebihannya yang pertama mudah dibentuk. Nah, itu tadi merupakan kelebihan. Lalu beberapa kayu tertentu seperti kayu jati dapat bertahan sampai ratusan tahun. Maka itu kayu jati itu mahal harganya karena banyak diminati oleh orang untuk bahan furniture atau mebel. Nah, kekurangan dari kayu adalah mudah terbakar. Betul tidak? Maka itu ada kayu bakar. Kemudian jenis kayu tertentu mudah sekali diserang atau dimakan oleh rayap. Mengerti ya kalian? Nah, sekarang kayu juga mudah lapuk jika ditempatkan di tempat yang basah atau lembab. Dan kayu merupakan bagian dari pohon. Kalian tahu kan kalau itu? Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Nah, dalam penebang pohon ini harus bijaksana. Ya, tidak asal tebang, tapi kita juga menanam kayu, pohon sebagai penggantinya, dan juga kita memilih pohon yang sudah tua. Kemudian perubahan dari batang kayu menjadi sebuah benda melalui proses yang panjang. Yuk kita pelajari. Proses pembuatan benda dari kayu yang pertama, batang pohon ditebang. Nah, batang yang ditebang itu dinamakan log atau kayu gelondongan.
Dan yang kedua, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengirimannya bisa melalui darat atau air. Kalau udara tidak bisa karena terlalu berat. Kemudian, log atau batang kayu dipotong-potong sesuai keperluan. Kemudian, keringkan kayu untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu. Karena kalau basah atau lembab kayu, gampang sekali dimakan oleh binatang kecil itu. Nah, kemudian jemur kayu selama 2-4 minggu supaya benar-benar kering. Nah, kayu sudah siap untuk diolah sesuai keperluan. Bisa dijadikan apa saja. Nah, bahan yang kedua yang akan kita pelajari adalah plastik. Sifat dari plastik adalah tidak mudah menyerap air, lalu mudah dibentuk, dan ringan serta tidak mudah pecah. Mudah pecah. Maksudnya jika kalian tiup plastik itu, lalu kalian kasih jarum, dia akan langsung pecah. Nah, kemudian kelebihannya, sebelumnya plastik itu tembus pandang dan lentur, artinya mudah dibentuk. Dan plastik merupakan isolator atau penghantar panas yang buruk. Kelebihannya dari plastik adalah murah dan tahan lama atau awet. Kemudian tidak menyerap air, tidak tembus air, dan mudah dibentuk serta ringan. Kekurangannya, plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai di dalam tanah. Maka itu kita harus bijaksana menggunakan plastik. Jangan asal ya. Nah, bagaimana cara mengurangi sampah? Dalam hal ini sampah plastik, kita menggunakan 3R, reduce, reuse, and recycle. What is reduce? Apa itu reduce? Artinya mengurangi penggunaan plastik. Kalian bisa gunakan berulang kali, atau kalian bisa menggunakan bahan yang tidak dari plastik. Kemudian reuse. Reuse artinya menggunakan kembali plastik yang bisa digunakan beberapa kali. Kemudian mendaur ulang limbah plastik menjadi barang-barang yang berguna. Contohnya seperti tas, kemudian tempat pensil. Nah, itu kalian lakukan recycle. Nah, bahan yang selanjutnya adalah kertas. Sifat dari kertas adalah ringan, mudah robek, mudah terbakar. Tapi mempunyai kelebihan bahwa benda yang terbuat dari kertas lebih ringan dari benda lainnya. Kekurangannya itu tadi, mudah terbakar, mudah robek, dan tidak tahan air. Nah, sekarang kita belajar tentang proses pembuatan kertas itu. Tadi kita sudah belajar bagaimana kayu diolah ya. Nah, sekarang kayu-kayu besar itu dipotong hingga sebesar batang korek api. Untuk membuat kertas ini ya. Kemudian kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, bubur ini disebut pulp. Nah, pulp atau bubur kayu diberi pewarna lalu disaring hingga kandungan airnya itu habis. Nah, pulp yang sudah kering akan meninggalkan ampas yang disebut serat selulosa yang saling terkait. Nah, serat selulosa itu kemudian digiling hingga sebesar kertas yang kita inginkan. Dipipihkan ya, lalu dijemur. Nah, setelah dijemur, kayu sudah siap untuk diolah sesuai keperluan. Nah, bahan yang selanjutnya adalah kaca. Mempunyai sifat 1, kuat dan tembus pandang. Kalian bisa melihat melalui kaca ya. 2, tahan panas. 3, mudah dibentuk jika dipanaskan. Pernah kalian membuat bagaimana pot keramik itu dibuat? Nanti kalian bisa searching di YouTube ya. Nah, kemudian tidak menyerap air, tetapi juga isolator atau penghantar panas yang buruk. Kelebihannya dari kaca yaitu mudah dibersihkan jika kotor. Dan beberapa jenis kaca bisa didaur ulang.
Nah, kemudian mudah dibentuk jika dengan catatan ya, dipanaskan terlebih dahulu. Dan kekurangannya adalah mudah pecah, lalu lebih berat, dan tidak semua kaca bisa didaur ulang. Maka itu kita harus bisa memakainya berapa kali. Nah, kemudian bahan yang selanjutnya adalah karet. Sifatnya kuat, lentur, dan elastis. Elastis itu bisa ditarik-tarik, bahasa Jawanya dimelarkan gitu. Kemudian sifatnya karet tidak tahan api, alias gampang meleleh jika dipanaskan. Tidak tembus air, seperti kantong buli-buli itu kan, jika diisi air untuk perut. Nah, itu tidak tembus air. Kemudian merupakan isolator atau pengantar panas yang buruk. Kelebihannya lentur dan mudah dibentuk, kemudian tahan air dan tidak mudah kusut jika dijadikan pakaian. Gitu. Kekurangannya mudah meleleh jika terkena panas, kemudian mudah terbakar juga. Jadi hati-hati ya. Nah, selanjutnya benda yang terbuat dari logam, sifatnya keras, kuat, dan tidak lentur, tidak mudah dibentuk. Lalu tidak mudah terbakar api. Kemudian beberapa jenis logam tidak mudah berkarat. Tapi beberapa jenis lainnya mudah berkarat, apalagi jika terkena air. Kemudian tahan air. Jadi tidak gampang busuk seperti kayu jika terkena air. Dan logam merupakan konduktor atau pengantar panas yang baik. Jika kalian taruh sendok di panci yang sedang dipakai untuk memasak air, maka sendoknya akan ikut panas. Maka itu banyak panci, wajan itu terbuat dari logam. Kelebihannya tahan lama, tidak mudah dimakan rayap, dan kekurangannya tidak tahan benturan atau mudah penyok. Tapi tergantung juga tebal tipisnya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah 1. Benda-benda yang ada di sekeliling kita memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda. Dan yang kedua, bahannya apa saja? Ada yang terbuat dari kayu, plastik, kaca, logam, dan karet. Yang ketiga, beberapa jenis benda yang terbuat dari bahan-bahan tadi mempunyai sifat, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Nah, Ibu harap kalian sudah mengerti dan paham tentang pembelajaran hari ini. Jika kalian kurang paham, kalian bisa mengulang lagi dari awal. Atau kalian bisa bertanya kepada guru atau orang tua kalian. Nah, terima kasih. Thank you anak-anak, sampai berjumpa kembali. Dah.